Mauqiful mar'ati khalfal imam. Bagaimana bila makmumnya perempuan? Wa amma anna sunnatul mar'ati intaqifu khalfar rajuli awir rijali in kana hunalika rajulun siwal imam aw khalfal imami in kanat wahdaha. Makmum wanita, jika ada makmum laki-laki atau makmum wanita sendiri, cuma dia, nggak ada yang laki-laki, kata penulis kitab ini, fala a'lamu fi dzalika khilafan. Sepengetahuan penulis kitab ini, ulama pun sepakat. Makmum wanita ada makmum laki-laki atau makmum wanita tanpa ada makmum laki-laki, sepengetahuan penulis Imam Ibn Rushd, nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa posisi makmum wanita itu di paling belakang. Andai kan makmumnya cuma wanita, nggak ada yang laki-laki, di belakang. Ada makmum laki-laki, di belakangnya makmum laki-laki. Jadi kata penulis kitab ini, Imam Ibn Rushd, aku nggak mengetahui adanya ulama yang berbeda dalam urusan ini. Li subuti dzalika min hadis Anasin, karena sabit dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik alladzi kharajahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu itu sahabat Anas bin Malik makmum kepada Rasul. Ada makmum lain, ibunda beliau atau bibik beliau, bibiknya sahabat Anas ini. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi. Qala fa aqamani an yamini wa aqama al-mar'ata khalfana. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama sahabat Anas, juga ada laki-laki yang lain serta ibu beliau atau bibi beliau. Kata sahabat Anas, fa aqamani an yamini, Rasul tempatkan aku di sebelah kanan beliau, wa aqamal mar'ata khalfana, lalu wanita di belakang kami. Rasul, aku, wanita di belakang kami lagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1534, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Jadi kata Imam Ibn Rushd, berdasarkan hadis ini saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama bahwa posisi makmum wanita di belakang imam. Kalau ada makmum laki-laki, di belakangnya makmum laki-laki. Kalau ada jamaah mencampur aduk makmum wanita laki-laki satu saf yang sama, itu sama sekali nggak ada dasarnya. Itu terlalu berani membuat bid'ah, mencampur aduk makmum laki-laki dan wanita. Di samping hadis tadi, walladzi kharrajahu anhu aidan Malikun, ada hadis lain masih dari sahabat Anas bin Malik. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari
380 Imam Muslim, 1531 Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Lebih banyak perawinya dibanding yang tadi. An Anas bin Malik radhiyallahu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang lebih banyak perawinya. Kata sahabat Anas bin Malik, nenek sahabat Anas namanya Mulaikah pernah mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi neneknya sahabat Anas mengundang Rasul untuk tujuan li ta'amin sana'athu lahu. Sang nenek sengaja memasak masakan khusus untuk Rasul. Rasul diundang makan. Jadi mengundang teman, mengundang siapa untuk makan-makan itu sejak masa Rasul terjadi. Kalau dulu diundangnya di rumah masak, Rasul diundang, sahabat diundang. Sekarang bukan diundang tapi diajak makan di luar. Rasul diundang oleh Mulaikah, neneknya sahabat Anas bin Malik, untuk makan-makan. Fa'akala minhu, Rasul penuhi. Rasul selalu ingin menggembirakan orang lain selama hal itu boleh. Rasul selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Bahkan meskipun sebetulnya orang lain itu berniat jahat pun, Rasul nggak curiga. Ada kisah Rasul diundang oleh orang Yahudi, diajak makan-makan yang ternyata makanan itu diracun. Allah melindungi Rasul melalui malaikat Jibril. Rasul dikasih tahu, jangan kamu makan, itu mengandung racun. Ketika Rasul nggak mau makan, Yahudi, ayo Muhammad makan. Rasul nggak marah. Kamu mau makan ini? Baru si Yahudi sadar bahwa Rasul tahu makanan itu diracun. Dari situ pula Yahudi sadar, ini betul-betul Rasulullah dapat hidayah. Kalau orang sekarang kita nggak bakalan tahu, diundang oleh orang lain, kita nggak curiga diracun apa enggak, kita nggak tahu. Boleh jadi kalau hati kita bening, bersih, Allah jaga dengan Allah berikan isyarat ke hati kita, timbul keraguan-raguan makan enggak. Nah di situ Rasul sudah berikan bimbingan pada kita, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Di hadis yang lain Rasul menyatakan ittaqu firasyatal mu'min. Kalian berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Kalau Rasul oleh Allah dilindungi langsung, kalau orang mukmin mungkin karena keimanannya Allah berikan isyarat itu. Rasul diundang oleh neneknya sahabat Anas bin Malik, Mulaikah namanya, diundang makan. Rasul datang, Rasul penuhi undangan itu, beliau makan. Sesudah makan, Rasul nggak langsung pulang. Summakala, Rasul bersabda, berkata kepada anggota keluarga yang ada di rumah neneknya sahabat Anas, "Qumu fali usolli alakum." Kalian semua ayo kita kerjakan sholat. Dalam syarah hadis, sholat yang dimaksudin bukan sholat wajib, sholat sunnah. Untuk
menggembirakan sang tuan rumah, Rasul sholat di rumah itu, sholat sunnah. Bahkan sholatnya berjamaah. Kalian bangun, fala usalli lakum, aku akan mengerjakan sholat untuk kalian di rumah kalian. Qala Anasun, sahabat Anas berkata, fakuntu ila hasirin, aku ambil tikar, qad aswadu min tuli ma labisa, yang tikar itu sudah berubah lama karena tikar itu sudah berubah warna karena saking tuanya umur tikar itu. Sudah kelihatan kotor kumuh. Fanaduhathu bima'in, oleh nenekku tikar itu dilap dengan air. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berdiri di atas tikar itu. Fasafaftu wal yatima wara'ahu, aku dan seorang anak yatim di belakang Rasul. Wal ajuzu min wara'ina, nenekku di belakang kami. Ini sahabat Anas masih anak-anak nih. Jadi meskipun makmum laki-lakinya anak-anak, perempuan tetap di belakang si makmum anak-anak. Fasallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasul mengerjakan sholat bareng kami, rakaataini, 2 rakaat. Summan sorofa, lalu selesai itu baru Rasul pulang. Ini hadis riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 380, Imam Muslim 1531, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi kalau kita diundang di rumah teman, diundang makan atau apa, nggak salah kalau kita mohon izin, mungkin ada ruangan sholat, saya tak kerjakan sholat di rumahmu. Untuk kitanya berarti kita memperbanyak saksi tempat yang kita gunakan buat kebaikan. Untuk tuan rumah, sholat yang kita lakukan di situ insya Allah ada manfaatnya. Ini Rasul mencontohkan. Rasul diundang makan, cuma diundang makan, tidak diminta untuk sholat, tapi Rasul yang ngajak keluarga tuan rumah untuk ngerjain sholat. Sholatnya 2 rakaat sholat sunnah, bahkan keluarga diajak berjamaah. Jadi dengan dasar hadis ini, kata Imam Ibn Rus, sepengetahuanku, nggak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa makmum wanita posisinya di belakang imam. Kalau ada makmum laki-laki, walaupun anak-anak, makmum wanita di belakangnya lagi. Di awal dinyatakan bahwa yang ada perselisihan makmum ketika 2 orang, tadi sudah dibahas. Makmum 1 orang tadi dinyatakan nggak ada perselisihan. Makmum 3 orang nggak ada perselisihan posisinya di mana. Tapi ternyata di sini sang musannif penulis kitab ini, wa sunnatul wahidi indal jumhur ayyakifa an yaminil imam. Beliau ulangi lagi bahwa 1 orang makmum laki-laki ada pandangan lain ternyata, tapi mayoritas ulama berpandangan 1 makmum berdiri di sebelah kanan imam, sedikit mundur. Dasarnya hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika sang sahabat ini nginep di rumah bibinya yang tiada lain istri Rasul, Maimunah radhiyallahu anha. Sahabat Abdullah bin Abbas saat itu beliau masih anak-anak,
masih anak-anak tapi ghirah keilmuannya sudah tinggi. Masih anak-anak, beliau sangat ingin, penasaran, pengen tahu bagaimana ibadah Rasul. Beliau bela-belain nginep di rumah bibinya yang merupakan istri Rasul, Maimunah. Kata sahabat Ibnu Abbas, bittu fi baiti khalati Maimunah. Waktu itu aku tidur, aku nginep di rumah bibiku. Nginep, tapi belum nggak tidur, tujuannya pengen tahu. Masih anak-anak padahal. Mungkin beliau saat itu pura-pura tidur. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Waktu itu Rasul salat isya di masjid. Summa ja'a, lalu pulang ke rumah bibinya sahabat Anas Maimunah. Salat isya di masjid, pulang ke rumah, sampai rumah fasalla arba'a raka'atin. Rasul salat 4 rakaat. Salat apa kira-kira ini? Ba'diyah isya. Isya'na di masjid, pulang ke rumah, ba'diyah di rumah. Summanama, lalu Rasul tidur. Tentu sahabat Ibnu Abbas nggak tahu kalau beliau sudah tidur duluan. Beliau nggak tidur, sahabat Ibnu Abbas. Rasul salat isya di masjid, pulang ke rumah bibiku Maimunah, sampai rumah Rasul salat 4 rakaat. Selesai 4 rakaat, Rasul tidur. Ini direkam oleh sahabat Ibnu Abbas. Summa qama, tengah malam Rasul bangun berdiri ngerjain sholat. Yang dipotong sama beliau. Kemungkinan beliau sudah wudhu atau kemungkinan beliau nggak batal. Tengah malam Rasul bangun, Rasul sholat. Faji'tu, aku bangun, aku ikut sholat. Fakuntu an yasarihi, aku berdiri di belakang beliau, belakang kanan. Aku berdiri di sebelah kiri beliau. Faja'alani an yamini, oleh beliau aku dipindah ke sebelah kanan. Fasalla 5 raka'atin, malam itu Ibnu Abbas makmum kepada Rasul. Rasul ngerjain sholat 5 rakaat. 5 rakaat, langsung 5 rakaat sholat witir. Jadi ada banyak hadis Rasul kadang witir 11 rakaat non-stop tanpa ada tahiyat awal, kadang 5, kadang 7, ada juga 2 terus ngerjain 1 terakhir. Masing-masing ada riwayat hadisnya. Di hadis ini Rasul 5 rakaat sekaligus dimakmumi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selesai 5 rakaat, semua sholat rakaat ini. Lalu Rasul sholat 2 rakaat. Mungkin kita mikir 5 rakaat kan witir, kok terus Rasul kerjain 2 rakaat? Dalam penjelasan hadis, Rasul kerjakan sholat witir tadi itu waktunya sudah dekat subuh. Dekat subuh, selesai witir, adzan subuh. Rasul masih di rumah, kerjakan 2 rakaat. Berarti 2 rakaatnya ini qabliyah subuh atau sunnah fajar. Kata Ibnu Abbas, summa nama, sesudah 2 rakaat qabliyah subuh ini, kemudian Rasul tidur. Tidur sebentar, hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasul habis 2 rakaat tidur itu benar-benar sampai aku dengar suara mendengkurnya beliau. Jangan salah, ini salah satu riwayat. Riwayat yang lain Rasul lebih sering witir terus tidur. Tidur ketika adzan subuh, beliau bangun sholat 2 rakaat.
baru nanti ke masjid. Ini salah satu riwayat. Riwayat yang masyhur, Rasul witir, tidur, sampai datang adzan subuh, beliau bangun, sholat sunnah fajar atau sunnah subuh, baru ke masjid. Kalau yang ini, witirnya dekat subuh, begitu selesai witir, adzan subuh, 2 rakaat subuh, sunnah, lalu tidur sesaat, baru berangkat ke masjid. Jadi banyak riwayat hadis, karena itu jangan terlalu gampang menyimpulkan satu kesimpulan fikih cuma dari satu hadis saja, itu jangan. Yang lebih pas, lebih enak mengkaji hadis, mau disimpulkan, kajilah syarah hadisnya. Syarah hadis, penjelasan hadis itu sudah melipatkan banyak hadis serupa dalam masalah yang sama dari riwayat-riwayat yang berbeda. Kata sahabat Anas, sesudah 5 rakaat Rasul kerjakan 2 rakaat. Lalu Rasul tidur sampai aku dengar suara tidurnya Rasul. Enggak lama Rasul keluar rumah, baru berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 697, Imam Muslim 1830, Abu Dawud dan An-Nasai. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dari satu hadis ini hadis ini aja, ini setidaknya ada beberapa kesimpulan dari satu hadis ini. Kesimpulan pertama, annas sholata bil jama'ati fil nawafil, bahwa mengerjakan sholat sunnah di jamaah itu boleh-boleh saja. Mengerjakan sholat sunnah dikerjakan berjamaah itu boleh-boleh saja, meskipun tidak dianjurkan oleh Rasul. Sholat witir berjamaah Rasul nggak anjurkan. Ketika ada yang makmum kepada beliau, sahabat Ibnu Abbas, beliau tidak tolak. Itu menunjukkan boleh. Tapi para ulama sepakat bahwa sholat witir di luar Ramadan itu termasuk sholat yang sunnahnya sebaiknya dikerjakan sendiri. Tahajud sendiri, tidak berjamaah, tapi boleh kalau di jamaah. Beda dengan witir di bulan Ramadan. Sebagian ulama berpandangan sebagaimana sholat tarawihnya, witirnya pun lebih baik berjamaah. Tapi yang lain berpandangan tidak, witirnya sholat sendiri. Nah, untuk Ramadan ada perbedaan pendapat. Di luar Ramadan, ulama nggak berselisih pendapat. Witir salah satu sholat yang sebaiknya dikerjakan sendiri, tapi tidak dilarang, tidak terlarang kalau di jamaah. Kita di rumah untuk melatih keluarga tahajud, istri anak kita ajak boleh. Kalau ternyata mereka lebih menikmati tahajud masing-masing karena mereka bisa panjang segala macam, kalau yang pengen pendek ya pendek, lebih memperbanyak penghayatannya, ya itu silahkan. Kesimpulan kedua dari hadis tadi, Rasul sholat witir 5 rakaat dimakmumi oleh 1 orang, sahabat Abdullah bin Abbas. Dari situ bisa disimpulkan annal isnaini jama'atun, bahwa sholat berdua itu pun sudah disebut jamaah. Sholat berdua imam dan makmum 1 itu sudah masuk kategori jamaah. Walaupun kalau dalam ilmu nahwu 2 itu bukan disebut jamak, tasniyah, mufrad, tasniyah, jamak. Kesimpulan ketiga dari hadis itu, annal ma'muma yaqumu an yaminil imam idza kana isnaini, bahwa makmum sendiri, seorang diri itu posisinya di sebelah kanan imam. Kesimpulan keempat, jawazul amalul yasir fi sholat, sedikit gerakan dalam sholat, gerakan di luar sholat itu boleh. Rasul sedang sholat, sahabat Ibnu Abbas salah berdiri, oleh Rasul ditarik,
Ini gerakan di luar sholat boleh. Lebih-lebih ketika gerakan itu diperlukan. Kita sholat menggerakkan tangan untuk mengusir nyamuk, ya boleh-boleh saja. Mungkin tidak ada riwayat hadis Rasul pernah menggerakkan tangan untuk mengusir nyamuk, enggak ada itu riwayat hadisnya. Bukan berarti kalau kita sholat digigit nyamuk kita gerakan tangan, oh itu bid'ah, enggak termasuk itu, jangan dibahas itu sebagai bid'ah. Jadi dalam sholat itu bahkan ada bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasul, ada gerakan yang tidak diajarkan oleh Rasul, ada bacaan-bacaan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Begitu juga gerakan. Ada gerakan sholat yang tidak diajarkan oleh Rasul nggak boleh. Gerakan yang tidak diperlukan, ngusir nyamuk, kita perlu. Nggak ada nyamuk, kok rasanya ada yang pegel, kita gerak dikit, ya boleh-boleh saja. Tapi hati-hati, gerakan kalau jumlahnya banyak, masuk jadi bentuk sholatnya sudah nggak terlihat lagi, nggak seperti orang sholat karena banyak gerak-gerak. Itu yang kita harus waspadai. Jangan-jangan sholat kita sudah tidak masuk kategori sholat. Bahkan para sahabat Nabi digambarkan ketika mereka sholat itu seperti satu tiang pancang yang tidak bergerak sama sekali. Andaikan burung mencok pun nggak takut, saking antengnya. Di antara contoh gerakan yang oleh Rasul dilarang, ada sahabat Nabi, itu hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lain-lain. Rasul saksikan seorang sahabat ketika salam ke kanan, tangannya ikut diangkat, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri, tangannya ikut, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Rasul tegur, ala ma tumi'una bi aydikum ka'annaka adnabu khailin sumusin. Ngapain kalian menggerakkan tangan seperti butut kuda yang gerak-gerak? Jadi Rasul itu sangat nggak suka gerakan sholat menyerupai binatang. Rasul sangat nggak suka itu. Memang yang ada dalam hadis, Rasul nggak suka gerakan sujud serupa onta. Di situ Rasul nggak suka gerakan tangan serupa buntut kuda. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saat itu ada sahabat sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oleh Rasul dilarang. Kata Rasul, kafa ahadukum ayyadu ayyadahu, cukup letakkan saja tangan di atas pahanya. Summa sallama ala akhihi an yaminih wa an shimali. Lalu salam untuk saudaranya yang di kanan dan di kiri. Tangan nggak usah ikut digerakkan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dilarang oleh Rasul. Jadi dalam sholat ada bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasul, inisiatif sahabat yang oleh Rasul, begitu Rasul tahu tidak dipermasalahkan. Ada juga yang oleh Rasul, begitu Rasul tahu, oleh Rasul dimasalahkan. Dari situ kesimpulan yang saya ikuti, saya yakin kebenarannya, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul tidak otomatis nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di satu hadis Bukhari Muslim, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Rasul pernah menyampaikan khutbah di tengah-tengah kami, kata beliau, wahai manusia, Allah mewajibkan haji buat kalian, maka laksanakanlah haji. Faqala rajul, aqul na'am ya Rasulullah.
Ada seorang sahabat yang nanya, wahai Rasul, apakah tiap tahun kita harus haji? Rasul diam, fa'adaha salasan. Oleh si penanya, pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. Sesudah 3 kali diulang, baru Rasul kasih jawaban, lau kuntu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andai kan aku jawab iya, setiap tahun haji niscaya akan jadi wajib, kalian tidak akan sanggup. Rasul lanjutkan, daruni ma taraktukum. Untuk hal-hal yang tidak aku jelaskan, yang aku tinggalkan, kalian jangan desak aku. Maknanya, silahkan simpulkan sendiri, boleh atau tidak boleh. Haji kedua, ketiga, simpulkan sendiri, boleh atau tidak boleh. Jangan tanyakan padaku. Innama halaka man kana qablakum bikasrati so'alihim waqtilafihim ala anbiyaihim. Umat dulu sebelum kalian, mereka dibinasakan oleh Allah karena terlalu banyak bertanya pada Rasulnya, dan lalu mereka menyalahi Rasulnya. Fa'idha amartukum bisay'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Aku perintahkan haji, kerjakan. Kalian mampu tiap tahun, kerjakan. Nggak usah tanya apa harus tiap tahun. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Jika aku larang kalian melakukan sesuatu, tinggalkan. Apa-apa yang Rasul perintahkan, kerjakan. Yang Rasul larang, tinggalkan. Nah, yang Rasul nggak perintahkan, Rasul nggak larang, bagaimana? Ini yang kita harus hati-hati. Ketika hal yang nggak diperintahkan Rasul, langsung kita bilang haram, nggak boleh. Rasul saja nggak mengharamkan kok. Disitulah ulama berijtihad. Nah, itu selanjutnya Imam Syafi'i ketika menyimpulkan bid'ah, kata beliau, meskipun nggak dicontohkan oleh Rasul, kalau sejalan dengan as-sunnah boleh. Nggak sejalan, baru itulah bid'ah. Beliau merujuk pada hadis ini. Jadi tidak mutlak, hal-hal yang tidak diperintahkan dicontohkan oleh Rasul nggak boleh. Itu nggak mutlak seperti itu. Contohnya tadi itu, ada sahabat membuat bacaan doa iftitah sendiri, yang ketika Rasul tahu, Rasul nggak bilang itu bid'ah, nggak boleh, aku nggak ajarkan. Enggak, ternyata oleh Rasul direkomendasikan itu boleh. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan ke-5 dari hadis tadi, jawazul iktimami di sholati man lam yanwil imamah. Kita boleh bermakmum kepada orang yang pada mulanya tidak niat jadi imam. Orang sholat sendiri, dia nggak niat jadi imam, kita datang makmum, itu hukumnya boleh. Apakah lantas dia dapat pahala jamaah? Itu sudah kita bahas. Begitu dia sadar ada orang makmum, dalam hatinya aku jadi imam, otomatis dia dapat pahala jamaah. Tapi ya otomatis pula resiko konsekuensi jadi imam harus dia terapkan. Di antaranya ketika seseorang jadi imam, tidak boleh asyik dengan dirinya sendiri, dia sholat dipanjang-panjangin. Ketika kita sadar sholat sendiri, kita niat panjangin nggak masalah. Begitu sadar ada yang makmum, kita robah, aku sekarang jadi imam, aku harus pertimbang.